Hai, nama saya Galen Camar Jawatuna. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi terkait tentang e-commerce. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami e-commerce. E-commerce adalah bisnis berbasis internet yang memungkinkan konsumen-konsumen untuk membeli dan menjual barang serta jasa secara online. Dengan perkembangan yang pesat, e-commerce menjadi salah satu tren bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Pada slide ini, kita akan membahas dasar-dasar e-commerce dan bagaimana Anda dapat memulai bisnis online yang sukses. Tren dan perkembangan e-commerce. E-commerce di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa tren yang sedang berkembang antara lain: yang pertama, peningkatan penggunaan perangkat seluler untuk berbelanja online. Yang kedua, pertumbuhan pasar e-commerce B2B untuk jenis bisnis ke bisnis. Ketiga, semakin populernya platform e-commerce sosial yang terintegrasi dengan media sosial. Keempat, meningkatkan adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Keuntungan berwirausaha di e-commerce. Pertama, jangkauan yang lebih luas. E-commerce memungkinkan Anda menjual produk ke pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan dunia, tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Kedua, modal yang terjangkau. Memulai bisnis e-commerce jauh lebih murah dibandingkan membuka toko fisik karena tidak perlu sewa tempat dan biaya operasional yang besar. Ketiga, fleksibilitas waktu. Anda dapat mengelola bisnis e-commerce kapan saja dan di mana saja tanpa terikat jam operasional toko fisik. Dan yang keempat, data pelanggan yang terukur. Setiap transaksi di e-commerce menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Memilih produk yang tepat untuk dijual. Memilih produk yang tepat untuk dijual adalah kunci sukses dalam bisnis e-commerce. Pelajari tren pasar, analisis pesaing, dan pahami kebutuhan pelanggan Anda. Fokus pada produk unik, inovatif, atau dengan permintaan tinggi untuk meningkatkan daya saing. Poin selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang efektif di e-commerce. Poin yang pertama, optimasi toko online. Pastikan toko online Anda mudah dinavigasi, memiliki desain yang menarik, dan menyediakan informasi produk yang lengkap. Ini akan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Kedua, konten yang menarik. Buat konten pemasaran yang kreatif dan informatif seperti video demo produk, blog, atau ulasan. Konten yang menarik akan membangun kepercayaan dan keterlibatan pelanggan. Yang ketiga, iklan yang terarah. Manfaatkan platform iklan online seperti Google Ads dan Facebook Ads untuk menjangkau target audiens yang tepat. Analisis data untuk mengoptimalkan kampanye Anda. Yang keempat, strategi media sosial. Aktif di media sosial yang relevan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Libatkan mereka melalui konten yang menarik dan kampanye interaktif. Poin yang selanjutnya yaitu membangun toko online yang menarik. Desain toko online yang menarik dan user-friendly menjadi kunci untuk memikat pengunjung dan meningkatkan konversi penjualan. Pastikan layout toko tersusun rapi, navigasi mudah digunakan, dan informasi produk ditampilkan secara jelas dan atraktif. Pilih tema
dan warna yang selaras dengan citra mereka. Integrasikan elemen-elemen interaktif seperti video, ulasan pelanggan, dan fitur pencarian cerdas untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Dan materi selanjutnya terkait e-commerce akan dijelaskan oleh salah satu rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Kumunang. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan teman saya tadi. Saya akan menjelaskan pengelolaan inventory dan logistik. Yang pertama, ada perencanaan persediaan. Perkirakan dan pantau kebutuhan stok barang secara cermat. Terapkan teknik manajemen persediaan yang efisien untuk menjaga ketersediaan produk saat dibutuhkan. Yang kedua, gudang dan penyimpanan. Tata layout gudang dengan baik, atur kategori produk, dan terapkan sistem kontrol persediaan yang tepat. Ini akan memudahkan pengiriman dan meminimalkan kerusakan barang. Yang ketiga, logistik pengiriman. Pilih mitra logistik terpercaya yang menawarkan opsi pengiriman cepat dan aman. Tingkatkan visibilitas pengiriman dan berikan update terkini ke pelanggan. Selanjutnya ada materi analisis data dan pengambilan keputusan. Analisis data yang komprehensif adalah kunci untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis e-commerce Anda. Dengan memantau dan mengekstrak wawasan dari data transaksi, perilaku pengguna, dan tren pasar, Anda dapat membuat langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan performa toko online. Analisis data kinerja toko online seperti pendapatan, tingkat konversi, dan jumlah pengunjung membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Gunakan wawasan ini untuk membuat keputusan yang tepat, seperti meningkatkan investasi pemasaran, mengoptimalkan alur pembelian, atau menambah varian produk yang paling diminati. Selanjutnya, ada keamanan dan privasi di e-commerce. Enkripsi data. Pastikan toko online Anda menggunakan protokol HTTPS untuk mengenkripsi data sensitif pelanggan, seperti informasi pembayaran dan data pribadi. Kedua, kebijakan privasi. Buat kebijakan privasi yang jelas dan transparan, serta mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku. Lindungi informasi pelanggan dengan ketat. Yang ketiga, autentikasi ganda. Terapkan autentikasi ganda untuk masuk ke akun, seperti kombinasi kata sandi dan kode verifikasi SMS untuk meningkatkan keamanan. Yang terakhir, perlindungan penipuan. Integrasikan sistem pemantauan transaksi yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan. Ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan terakhir, pada materi ini, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Rangkuman kunci. Bisnis e-commerce menawarkan berbagai peluang dan keuntungan yang menarik, mulai dari jangkauan yang lebih luas, modal yang terjangkau, hingga fleksibilitas waktu. Namun, membangun toko online yang sukses memerlukan perencanaan yang eksekusi yang matang. Yang kedua, langkah pertama, mulailah dengan memahami tren dan perkembangan e-commerce di Indonesia. Identifikasi produk yang memiliki permintaan tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Rancang strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, membangun fondasi yang kuat. Bangun toko online yang menarik, mudah diakses, dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Kelola inventory dan logistik dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk dan pengiriman yang andal. Yang terakhir, optimasi dan pengembangan. Gunakan analisis data untuk mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan performa toko online. Tingkatkan keamanan dan privasi untuk membangun kepercayaan pelanggan. Lanjutkan berinovasi dan beradaptasi dengan tren yang berkembang. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Joshua Dami dari 2T3 dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang e-commerce yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Dan pertama kita akan masuk pada bagian pengaruh selebriti dan tren media sosial dalam pemasaran. Selebriti dan tren media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam dunia pemasaran modern. Kampanye yang melibatkan figur publik dan platform digital dapat meningkatkan kesadaran merek
dan dorongan penjual secara signifikan. Di sini sebagai contoh kami mengambil salah seorang pemain bola yaitu Cristiano Ronaldo, yang mana pada UEFA Euro 2021 Cristiano Ronaldo menarik perhatian dunia ketika ia memindahkan 2 botol minuman soda dari hadapannya pada sebuah konversi pers dan menggantinya dengan sebotol air. Tindakan ini mungkin sederhana, namun menyebabkan penurunan signifikan pada nilai saham perusahaan minuman tersebut, menunjukkan betapa besar pengaruh seorang influencer terhadap persepsi pasar dan perilaku konsumen. Setelah kejadian tersebut, Coca-Cola kemudian menerima permintaan maaf dari Ronaldo dan menegaskan kembali kerjasama mereka yang saling menguntungkan. Meskipun insiden tersebut, Cristiano Ronaldo tetap menjadi duta merek Coca-Cola, menunjukkan kekuatan bintang terkenal dalam mempengaruhi persepsi konsumen. Dan selanjutnya, tren TikTok Made Me Buy It. Platform TikTok memiliki tren viral yang bernama Made Me Buy It, di mana pengguna berbagi produk yang mereka beli karena rekomendasi dari influencer. Tren ini mendorong penjualan produk secara besar-besaran di e-commerce karena pengguna cenderung mengikuti rekomendasi dari influencer yang mereka percayai. Selanjutnya ada Kylie Jenner dan Snapchat. Kylie Jenner adalah seorang influencer yang terkenal di Snapchat. Ia menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan berbagai produk kecantikan dan fashion. Setiap kali ia merekomendasikan produk, terjadi peningkatan penjualan yang signifikan. Ini menunjukkan bagaimana influencer di platform visual seperti Snapchat yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen secara langsung. Kylie Jenner juga pernah membuat komentar negatif tentang aplikasi Snapchat yang menyebabkan penurunan nilai saham perusahaan. Dan untuk contoh selanjutnya ada Nike dan Michael Jordan. Kolaborasi antara Nike dan Michael Jordan menghasilkan merek Air Jordan yang sangat sukses. Michael Jordan sebagai ikon olahraga membantu Nike meningkatkan penjualan sepatu dan appeal secara drastis. Ini adalah contoh klasik bagaimana seorang atlet dapat menjadi wajah dari sebuah merek, menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat. Dan selanjutnya untuk influencer yang terakhir ada Pepsi dan Kendall Jenner. Kampanye dan kontroversial, pada tahun 2017 Pepsi merilis iklan dengan Kendall Jenner yang dianggap meremehkan gerakan sosial. Dan untuk reaksi konsumen, iklan ini menuai banyak kritik dan kencaman dari masyarakat yang memaksa Pepsi untuk menariknya dari peredaran. Dan selanjutnya untuk pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari insiden ini adalah untuk mengingatkan merek untuk lebih sensitif dan bertanggung jawab dalam kampanye pemasaran. Dan selanjutnya, Patagonia dan kampanye sosial. Yang pertama, peduli lingkungan. Patagonia dikenal untuk komitmennya yang kuat dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, tanggung jawab sosial. Perusahaan ini sering terlibat dalam kampanye amal dan advokasi untuk isu-isu sosial. Dan yang terakhir, aktivisme merek. Patagonia tidak ragu untuk mengambil sikap politik dan mengajak konsumen untuk berpartisipasi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.